Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku, kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat saja bukan? Semoga kalian sehat selalu. Baiklah anak-anakku kelas 7, Pak Pri akan melanjutkan materi pembelajaran berkenaan dengan teks prosedur. Di sini Pak Pri akan menerangkan lebih khusus berkenaan dengan struktur kebahasaan di teks prosedur, utamanya berkenaan dengan penggunaan kata keterangan. Oke anak-anakku, sebelum Pak Pri mulai pembelajaran hari ini, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 108 sampai dengan 110 agar kalian lebih memahami apa yang Pak Pri sampaikan pada hari ini. Baiklah anak-anakku, sekedar mengulang materi pembelajaran yang lalu, bahwasanya di dalam teks prosedur itu memiliki struktur yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Baiklah, untuk penggunaan kata keterangan atau struktur kebahasaan, penggunaan kata keterangan pada teks prosedur ini biasanya sangat berkait erat dengan langkah-langkah dalam teks prosedur. Baiklah, saya akan menerangkan apa itu sebenarnya kata keterangan. Kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja, kata sifat. Ya, adverbia atau kata keterangan yang banyak digunakan pada teks prosedur itu ada keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Baiklah, kita mulai dari yang pertama yaitu keterangan cara. Keterangan cara ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada teks prosedur. Biasanya kita menggunakan konjungsi atau kata penghubung dengan atau secara. Misal kita ambil suatu contoh yang pertama, kita bisa melihat kata yang dicetak miring di sini. Contoh yang pertama, bungkuslah adonan dengan rapat. Ini biasanya kita gunakan dalam langkah-langkah membuat sebuah makanan. Cara apa yang digunakan untuk membungkus adonan? Yaitu caranya dengan rapat. Ini adalah keterangan cara. Yang kedua, talikan rafia dengan cara menyilang. Berarti kita menggunakan keterangan cara yaitu menali rafia dengan cara menyilang. Kemudian minum cairan tanpa diaduk. Caranya tanpa diaduk. Kemudian bunyikan gendang secara serentak. Ini biasanya petunjuk dalam memainkan alat musik. Anak-anak bisa melihat contoh-contoh yang lain, misalnya buat isi kue dengan cara mencampur potongan buah dengan selai. Ini bagaimana kita membuat sebuah isi kue yang di dalamnya ada buah dan selai. Caranya adalah dengan mencampur potongan buah dan selai. Selanjutnya adalah jahit bagian A secara zigzag. Ini biasanya membuat kerajinan dari bahan kain. Caranya apa? Dengan disiksak. Kemudian yang selanjutnya kita akan terhindar dari berbagai penyakit dengan selalu mencuci tangan dengan rutin. Ini biasanya adalah petunjuk bagaimana agar anak-anak bisa terhindar dari virus COVID-19. Caranya apa? Dengan mencuci tangan dengan rutin. Itu adalah keterangan cara. Selanjutnya kita berlanjut kepada keterangan alat. Adverbia ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya, dengan titik-titik, dengan apa alat yang kita gunakan. Menggunakan titik, menggunakan alat apa. Dengan menggunakan alat apa. Contoh, ya, kalimat yang pertama, para penebang kayu menebang pohon dengan alat apa? Dengan gergaji mesin. Kemudian pada petunjuk tertulis cara membatik ada langkah-langkah seperti ini. Lukis kain dengan apa alat yang digunakan? Dengan menggunakan canting. Kemudian penjahit itu menjahit baju dengan alat jahit tradisional. Alat yang digunakan adalah alat jahit tradisional. Kemudian contoh yang terakhir, para perajin membatik dengan menggunakan canting. Alat yang digunakan adalah canting. Misal kalian bisa melihat bapak ibu kalian yang di rumah, misalnya kalau kalian melihat ibu kalian memasak, misalnya ibuku memotong sayuran dengan pisau, berarti dengan pisau ini keterangan alat. Ayahku memotong bambu dengan gergaji, berarti gergaji ini juga menggunakan keterangan alat. Baiklah kita lanjutkan untuk keterangan berikutnya. Ya, selanjutnya adalah keterangan tujuan. Adverbia ini menambahkan informasi
tujuan pada kalimat. Misalnya, untuk apa keterangan itu? Supaya, agar. Jadi di dalam langkah-langkah itu punya tujuan yang ingin dicapai. Maka kata penghubungnya kita bisa menggunakan konjungsi untuk, supaya, dan agar. Contoh, cairan malam jangan terlalu panas. Tujuannya apa? Agar tidak merusak kain. Cairan malam adalah cairan yang biasa digunakan untuk membatik. Jadi cairan malam ini jangan terlalu panas karena punya tujuan agar tidak merusak kain. Kemudian masukkan kerupuk ketika saat minyak goreng benar-benar panas. Tujuannya apa? Supaya kerupuk bisa mengembang. Kemudian contoh yang ketiga, berikan pewarna alami dari daun pandan agar roti kukus tampak hijau dan lebih indah disajikan. Tujuan memberikan pewarna dari daun pandan secara alami adalah apa? Tujuannya agar roti kukus tampak hijau dan lebih indah disajikan. Jadi dalam teks prosedur itu juga menggunakan keterangan tujuan. Melalui langkah-langkah itu tentu saja dalam teks prosedur mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Kita lanjutkan untuk keterangan berikutnya. Baiklah, yang selanjutnya adalah keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Ini juga sangat penting digunakan dalam sebuah teks prosedur, utamanya dalam langkah-langkah agar apa yang dihasilkan dalam teks prosedur baik cara menggunakan alat, cara membuat, cara memainkan, dan cara-cara yang lain ini agar lebih jelas. Jadi anak-anak tentu saja akan lebih mudah memahami teks prosedur ini, yaitu keterangan derajat dan kuantitas. Contoh, ya, setelah dicelup angkat kain secepatnya. Ini keterangan kuantitasnya. Secepatnya, harus cepat, ya, agar kain ini benar-benar warnanya bagus. Kalau terlalu lama tentu saja salah, maka di situ ada keterangan derajat secepatnya. Kemudian yang selanjutnya, langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Ini biasanya permainan dalam pramuka, ya. Derajat atau kuantitasnya apa? 1 kali, ya. Bisa 2 kali, bisa 4 kali. Ini menerangkan kuantitas atau derajat dalam langkah-langkah teks prosedur. Kemudian selanjutnya, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Ini juga berhubungan dengan keterangan kuantitas. Jika kita menanam tanaman yang mungkin bisa kita tanam di depan rumah kita, di taman sekolah, dan sebagainya. Ini merupakan petunjuk yang menggunakan keterangan kuantitas. Dan ini sangat penting agar petunjuk yang kita lakukan dalam kenyataan sehari-hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang cukup baik. Kemudian ulangi gerakan selama 3 kali. Ini biasanya digunakan dalam petunjuk senam atau kegiatan olahraga. Kuantitasnya apa? Selama 3 kali untuk menghasilkan sebuah gerakan yang bagus. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan dengan keterangan yang lain. Oke, maaf ya agak terlambat tadi. Selanjutnya adalah keterangan syarat. Nah, kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa. Biasanya menggunakan kata penghubung jika. Contoh, kembali lagi kita berbicara tentang petunjuk tertulis cara membatik. Ada syarat yang harus dipenuhi dalam membatik. Jika cairan malam yang digunakan terlalu panas akan merusak kain, maka syaratnya cairan malam ini jangan terlalu panas. Ya. Kemudian, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Maka keterangan syarat ini bahwa gulanya tidak boleh terlalu banyak agar masakan kita tidak gosong. Misalnya ibu kalian memasak jenang susum. Contoh keterangan syaratnya. Jenang susum akan tetap terasa lembut. Syaratnya apa? Jika pada saat memasak terus diaduk perlahan. Keterangan syarat ini juga sangat penting dalam sebuah langkah-langkah teks prosedur agar langkah-langkah yang kita gunakan mencapai tujuan yang ingin kita capai, sehingga petunjuk tertulis itu menghasilkan sebuah produk, menghasilkan sebuah cara yang sangat maksimal, sehingga petunjuk-petunjuk itu jelas untuk kita lakukan dengan benar.
Baiklah, selanjutnya adalah keterangan. Oke, yang terakhir adalah keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa. Kata penghubung yang digunakan biasanya adalah hingga, akibatnya sehingga, sampai menjadi. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Ini keterangan akibat ini sangat penting untuk memberikan petunjuk bagaimana cara menggoreng adonan yang benar. Maka keterangan akibatnya adalah hingga kecoklatan. Maka masakan itu dianggap benar dan dianggap bisa dinikmati dengan nikmat. Kemudian yang kedua, ulangi kegiatan sampai servis bola voli yang kalian lakukan benar. Jadi di dalam permainan bola voli, seorang yang baru belajar servis harus melakukannya dengan sampai benar. Ini akibat jika sudah melakukan dengan benar, maka ia akan bisa melakukan servis dengan baik. Kemudian yang ketiga, kukus ketela sampai benar-benar empuk. Ini keterangan akibatnya sampai benar-benar empuk agar bisa dinikmati. Kemudian goreng pisang hingga tampak kecoklatan. Berarti keterangan akibatnya hingga tampak kecoklatan sehingga pisang goreng ini dianggap sudah matang. Kemudian kupas kulit batang jambu hingga batas kambium. Ini adalah petunjuk tertulis cara mencakok jambu. Jadi ada batasan akibat yaitu hingga batas kambium sehingga hasil cangkokan itu akan berhasil dengan baik. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan selanjutnya. Oke, kita ambil suatu contoh secara konkret ya. Misal kalian membaca sebuah petunjuk tertulis langkah-langkah membuat jus jambu. Kita ambil di situ ada langkah-langkah demikian. Pilihlah buah jambu yang segar dengan teliti. Ya, mulai dari kesegaran, warna, dan kematangan. Kata dengan teliti ini adalah menunjukkan keterangan cara. Kemudian langkah selanjutnya dalam membuat jus jambu, kupas buah jambu yang telah dipilih dengan pisau. Dengan pisau ini merupakan keterangan alat yang digunakan dalam mengupas buah jambu. Kemudian yang ketiga, potong buah jambu menjadi 4-8 bagian agar mudah hancur di blender. Di situ ada kata agar, berarti ini berkaitan dengan keterangan tujuan. Ya, tujuannya apa? Agar mudah hancur dan di blender. Kemudian sebelum di blender bisa ditambahkan es batu dan gula secukupnya. Ada kata-kata secukupnya. Berarti ini keterangan derajat atau keterangan kuantitas atau keterangan jumlah. Kemudian blender bisa dimatikan jika buah jambu sudah dirasa lembut dan hancur. Ada kata jika, berarti ini keterangan syarat. Syarat blender dimatikan adalah jika buah jambu sudah terasa lembut dan sudah hancur. Kemudian selanjutnya minum jus jambu hingga habis agar vitamin segera terserap oleh tubuh. Di sini ada dua keterangan, hingga berarti ini keterangan akibat. Nah, hingga habis, agar berarti ini keterangan tujuan. Jadi langkah-langkah ini memiliki dua keterangan, yaitu keterangan akibat dan keterangan tujuan. Dan contoh yang terakhir dari langkah-langkah jus jambu adalah minum jus jambu sehari 1 kali agar tubuh tetap sehat. 1 kali. Seorang lagi 1 kali, berarti ini adalah keterangan derajat atau kuantitas atau banyak. Tujuannya apa? Agar tubuh tetap sehat. Ini semua adalah merupakan tujuan kita minum jus jambu sehari 1 kali dengan tujuan agar tubuh kita tetap sehat. Demikian mungkin anak-anak yang bisa disampaikan Pak Pri berkenaan dengan secara khusus penggunaan kata keterangan pada teks prosedur. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa materi ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kalian semuanya, dan sebagai evaluasi insya Allah ada tugas dari Pak Pri dalam bentuk Google Form yang harus dikerjakan oleh anak-anak untuk mengetahui sejauh mana anak-anak bisa memahami keterangan cara pada teks prosedur.
Demikian anak-anakku, pembelajaran hari ini saya kira cukup. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Pak Pri hari ini. Pesan Pak Pri tetap semangat, jaga kesehatan, semoga kalian sehat selalu. Dan ingat, harus selalu bahagia. Seperti pesan Pak Pri yang biasa saya sampaikan, janganlah lupa bahagia anak-anakku, karena bahagia membuat kita sehat selalu. Demikian anak-anakku, pembelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.